Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Korintiana Hadi. Kali ini kita berjumpa untuk membahas mata kuliah Aljabar Linier materi ketiga, yaitu tentang determinan. Nah, pada video ini akan dibahas mengenai pengertian determinan, menentukan determinan, sifat determinan, serta menghitung determinan dengan sifat determinan. Di sini saya tidak akan menjelaskan sendiri, tetapi ada beberapa rekan saya yang ikut menjelaskan juga, yaitu ada Agus Kurniawan, Wahyu Rizky, dan Martinus Gawitiga. Oke, lanjut aja ke slide pertama. Pada slide pertama, kita dapat melihat ada pengertian determinan. Pengertian determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan matriks A ditulis dengan tanda determinan A atau simbol A dengan garis di kanan dan kirinya. Determinan dapat dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Jadi determinan itu unsur yang bisa dihitung oleh matriks persegi. Nah, kalian pasti udah pernah lihat dong dengan simbol seperti ini. Lalu kita akan lanjut untuk membahas materi selanjutnya, yaitu menentukan determinan. Nah, determinan yang akan dibahas kali ini adalah matriks ordo 2x2. Apabila matriks berbentuk 2x2, maka rumus untuk mencari determinan adalah simbol A dengan posisi nilai-nilainya seperti yang pada slide pertama ini, yaitu A, B, C, D, dimana dengan rumusnya adalah dikalikan silang A dikali D dikurangi B dikali C. Untuk contoh soalnya, kita memiliki nilai-nilai sebagai berikut, yaitu matriks A sama dengan 2, 5, 4, 3. Dengan penyelesaiannya, determinat A sama dengan 2, 5, 4, 3 yang kemudian kita kalikan silang seperti rumus yang pada slide pertama, yaitu 2 dikalikan dengan 3, kemudian dikurangi dengan hasil 5 dikalikan dengan 4. Nah, kita akan menemukan hasil dari 2 kali 3 dengan 5 dikali 4, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6 dan 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian hasil-hasil ini dikurangi, yaitu 6 dikurangi 20. Nah, kita akan menemukan hasil akhirnya, yaitu minus 14. Selanjutnya adalah determinan matriks ordo 3x3. Terdapat dua cara untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarus dan minor kofaktor. Kali ini saya akan menjelaskan menggunakan aturan Sarus seperti yang ada di gambar. Determinan A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Dan untuk yang sampingnya kita tinggal menulis ulang kolom 1 dan kolom 2, sehingga diperoleh rumus determinan matriks A, yaitu determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi A13 dikali A22 dikali A31 ditambah A11 dikali A23 dikali A32 ditambah A12 dikali A21 dikali A33. 2. Metode minor kofaktor. AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-J. Minor matriks AIJ diberi notasi MIJ dengan MIJ sama dengan determinan AIJ. Kofaktor matriks AIJ diberi notasi CIJ dengan CIJ sama dengan min 1 I plus I MIJ.
sehingga diperoleh rumus determinan matriks A, yaitu determinan A sama dengan simbol sigma N J sama dengan 1 AIJ dikali CIJ. Untuk sembarang kolom J sama dengan 1, 2, dan sampai N. Determinan A sama dengan simbol sigma N I sama dengan 1 AIJ dikali CIJ. Untuk sembarangan baris I sama dengan 1, 2, dan sampai N. Selanjutnya sifat-sifat determinan. Yang pertama, apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Contohnya, matriks A sama dengan dalam kurung baris pertama 0, 0, dan baris kedua 2, 3. Maka determinan A sama dengan 0. Untuk matriks B sama dengan dalam kurung baris pertama 2, 3, 1, baris kedua 0, 0, 0, dan baris ketiga 5, 4, 1. Maka determinan B sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang kedua, apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Contohnya, matriks B sama dengan dalam kurung baris pertama 4, 3, 2, baris kedua 5, 7, 8, dan baris ketiga 4, 3, 2. Maka determinan B sama dengan 0 disebabkan dari elemen-elemen baris ke-1 dan ketiga adalah sama. Untuk sifat yang ketiga, apabila elemen-elemen salah satu dari baris atau kolom merupakan kelipatan dari elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Contohnya, matriks A sama dengan dalam kurung baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 5, 7, 0, baris ketiga 2, 4, 6. Maka determinan A sama dengan 0 disebabkan dari elemen-elemen baris ketiga sama dengan kelipatan elemen-elemen baris pertama. Untuk sifat-sifat selanjutnya, saya hanya menjelaskan rumus-rumusnya. Nah, sifat yang keempat, determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Yang kelima, determinan AT sama dengan determinan A. Untuk AT ialah transpose dari matriks A. Nah, untuk yang sifat yang keenam, determinan A-1 sama dengan untuk determinan A-1 ialah inverse dari matriks A. Yang terakhir, sifat yang ketujuh, determinan KA sama dengan KN determinan A untuk A ordo N kali N dan K adalah suatu konstanta. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke contoh soal determinan matriks, yaitu tentukan determinan dari matriks. Matriks A sama dengan dalam kurung baris pertama 2, 5, dan baris kedua 4, 3. Nah, pembahasannya atau penyelesaiannya, determinan A sama dengan 2 kali 3 dikurang 5 kali 4 sama dengan 6 dikurang 20, maka hasilnya min 14. Nah, sekarang kita sudah berada pada bagian contoh soal. Untuk contoh soal yang akan saya jelaskan kali ini adalah cara menentukan determinan matriks dengan menggunakan aturan Sarus. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan determinan matriks berikut ini menggunakan aturan Sarus dengan matriks A yang memiliki elemen pada baris pertama yaitu 4, 2, 8. Untuk baris kedua ada angka 2, 1, dan 5. Dan untuk baris terakhir atau baris yang ketiga adalah 3, 2, dan 4. Agar lebih mudah
untuk menghitung dan mencari nilai-nilainya, maka kita lebih baik menulis kembali elemen-elemen tersebut, lalu ditambah dengan kolom pada kolom pertama serta kolom kedua, agar lebih mudah untuk mengalihkan nilai-nilai atau elemen-elemen tersebut dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, untuk cara menghitungnya adalah kita harus menarik garis putus-putus seperti pada gambar yang ada pada slide ke-9 ini, lalu dikalikan dengan elemen-elemen yang terkena garis-garis putus tersebut. Hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna biru diberi tanda positif, sedangkan hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna orange diberi tanda negatif. Jangan lupa untuk tetap mengingat urutan penulisannya juga ya. Nah, maka determinan A yang akan didapat dari tarik garis putus-putus dia seperti gambar adalah yang pertama ada 4 dikalikan 1 dikalikan 4 lagi, lalu ditambah 2 dikalikan 5 dikalikan 3, dan ditambah 8 dikalikan 2 dan dikalikan 2. Untuk garis-garis putus yang berwarna orange didapatkan hasil 8 dikalikan 1 dan dikalikan 3, kemudian ada 4 dikalikan 5 dan dikalikan 2, dan yang hasil terakhirnya ialah 2 dikali 2 dan dikali 4. Maka hasil dari perkalian-perkalian tersebut didapatkan dengan hasil 16 ditambah 30 ditambah 32 dikurang 24 dikurang 40 dan dikurang 16. Nah, untuk hasil akhirnya ialah negatif 2. Nah, seperti itu teman-teman untuk bisa mencari nilai determinan matriks dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, pada video kali ini kita sudah cukupkan saja untuk pembahasan dengan determinan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan semoga kalian dapat memahami dan mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.